abu yang sulit. Kalau orang itu akhlaknya baik, budi pekertinya baik, maka perkara yang sulit menjadi gampang. Walanat dan lemas, walanat dan lemes, halus lahu pada man, apa al-afidatu, apa hati, al-ghadhabu yang marah-marah. Ketika orang itu akhlaknya bagus, orang-orang yang marah dengan mereka menjadi lemes. Waman bermula orang saat itu jelek, apa akhlaku, apa akhlaknya man, dzaqat maka sempit, apa arzaquhu, apa rizkinya man. Kalau orang itu akhlaknya buruk, maka rizkinya sempit. Dipanggil oleh Allah lewat azan gak mau datang, disuruh menggunakan pakaian menutupi aurat mereka tidak mau, sempit rizki mereka. Wan nasu hali bermula manusia, wan nasu minhu, wan nasu hali bermulaan manusia minhu dari man, fisuumin itu di dalam celaka, wabalain dan bahaya. Orang kok akhlaknya buruk, maka itu hidupnya celaka dan bahaya. Maka jangan sampai engkau punya akhlak yang buruk. Bahkan sakit hati itu aja engkau tinggalkan. Kadang-kadang manusia kan mudah sakit hati. Ono koncone ngeloki loro hati, ono kancane ngomong loro hati. Ini tidak boleh. Jangan pernah sakit hati kepada siapapun. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Gus Koyum Lasem. Kalau pengen bertemu kepada Rasulullah, kalau pengen mimpi ketemu Rasulullah, itu yang pertama daimul wudu. Mau makan wudu, mau tidur pun juga wudu. Dan kemudian yang kedua, jangan pernah punya rasa sakit hati kepada siapapun, walaupun kau disakiti. Dan yang ketiga, minta kepada Allah. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demi haknya Nabi Muhammad, tolong ya Allah nampakkan wajah Nabi Muhammad kepada saya. Ini ketika mau tidur. Jadi tatkala pengen jumpa kepada Rasulullah, mau tidur wudu dulu. Mau tidur wudu dulu. Nah, harus ngaji aja ngomong dhewe. Cengengesan ngaji ngomong. Kalau mau tidur itu wudu, dan jangan pernah punya rasa sakit hati kepada siapapun. Sudah wudu, sudah membaca doa. Bahkan ada kalau mau tidur wudu dulu, habis wudu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 5 kali, bismillah 5 kali, lalu doa tadi. Insyaallah dalam tidur agar berjumpa kepada Rasulullah. Loh, ternyata kok masih nggak berjumpa kepada Rasulullah, berarti masih punya rasa sakit hati dan jengkel kepada Rasulullah itu paling nggak senang kalau ada orang yang senang jengkel. Nah, kalau Anda ingin ketemu Rasulullah, ya jangan pernah jengkel kepada sakit hati kepada orang. Wa huwa hal bermula man min nafsihi, dari dirinya man fita abin itu di dalam kepayahan, wa anain dan kesulitan. Orang yang akhlaknya jelek, orang yang akhlaknya jelek, maka kehidupan mereka itu sangat sulit, payah untuk mendapatkan rizki dari Allah. Wa amman adapun bermula orang al-ana dalam waktu sekarang, lil khalqi pada makhluk, janabahu pada lambungnya man. Wa amman adapun bermula orang allana itu
lemeskan, lemes itu apa bahasa Indonesia? Melemeskan siapa man lil kholqi kepada makhluk, melemeskan janibahu pada lambungnya man. Wahtamala dan mengampuni siapa man. Namanya ihtamala itu kan berarti menanggung sebenarnya, tapi di sini dimaknani mengampuni. Mengampuni sohibahu pada temennya man. Walatofat dan lemah lembut apa mu'asyiratuhu apa bertemannya man. Wahasanat dan bagus apa muhadatsatuhu apa omongannya man. Mala maka condong ilaihi pada man. Siapa yang condong malah maka condong ilahi pada man siapa al khalqu siapa makhluk. Ini tulisannya mim dengan lam. Malah dengan malum. Orang membacanya karena ada harokatnya bisa dibaca saja Watasa'a dan luas lahu pada man arrizku apa rizki. Adapun orang yang melemaskan perutnya, artinya mereka tidak mementingkan dirinya sendiri. Mereka selalu berpikir kalau makan ingat teman, selalu membantu orang. Dan mereka selalu mengampuni kesalahan-kesalahannya teman. Ya ini tadi, tidak pernah sakit hati kepada siapapun. Dan mereka lemah lembut, tatkala seserawung, berkawan, berteman dengan siapapun mereka sama. Tidak ada yang pilih kasih. Dan omongan-omongan mereka itu bagus. Maka ketika omongan mereka bagus, akhlak mereka bagus, selalu menjadi orang yang pemaaf, maka seluruh makhluk akan condong cinta kepada orang tersebut. Bahkan rizki menjadi longgar dan luas untuk mereka. Wa huwa ali bermula man min nafsi dari dirinya man fi rohatin itu di dalam keenaan. Akhirnya hidup mereka enak, nyaman, tenang. Bagaimana nggak enak wong rizkinya lancar, semuanya dicepai oleh Allah. Wan nasu hali bermula manusia minggu dari man fi salamatin di dalam keselamatan. Semua manusia ketemu mereka, berjumpa mereka dalam keadaan aman. Wa adraka dan menemukan siapa man al-matluba pada perkara yang dicari. Apapun yang dicari, apapun yang diinginkan gampang untuk mereka. Wa nala dan mendapatkan siapa man kulla amrin pada setiap perkara mahbubin yang dicintai. Apapun yang dicintai, yang diinginkan mereka, karena akhlak mereka bagus, maka mudah untuk didapatkan. Waqat waroda dan telah datang an Rasulillahi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang datang, apa husnul akhlaki, apa hadis husnul akhlaki wa husnul jiwari yu'ammirani ad-dayyara wa yazidani fil a'mar. Husnul akhlaki bermula bagusnya akhlak, wa husnul jiwari dan bagusnya bertetangga. Yu'ammironi itu meramaikan keduanya, meramaikan ad-dayyaro pada rumah, wa yazidani dan menambahi apa al-akhlak wa husnul jiwar fil a'mari di dalam umur. Orang kok bagus akhlaknya, bagus pergaulannya, maka kedua-duanya ini akan meramaikan di dalam rumah tangga. Artinya rumah tangga itu semakin sejuk, semakin indah dan menambahi umur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qanaah ya isna asyara bermula yang ke-12. Al-qanaatu itu qanaah. Qanaah itu juga miftahul ghina. Kuncinya kaya itu termasuk qanaah. Menerima apa yang diberikan oleh Allah. Begitu Allah ngasih rezeki hari ini, ya Allah terima kasih. Engkau telah memberi rezeki saya 30.000. Berapapun diterima kasih. Al-qanaatu bermula qanaah
Al-qanaatu bermula qanaah mughnati rizki itu mendekatnya rizki, magnet, mendekat atau disebut magnet. Sebagaimana besi sembrani ditempelkan besi-besi semuanya akan datang. Qanaah itu magnet. Ketika engkau hidup qanaah menerima apa adanya, jangan kemerusuh. Beli baju mampunya 50.000, ya 50.000 itu. Jangan melihat baju orang yang harganya mahal. Wong kita nggak punya kok pengen bajunya yang mewah-mewah. Itu nggak qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Tatkala engkau menerima apa adanya, maka qanaah itu menjadi magnet untuk menarik rizki. Wa hakadha, dan seperti ini. Wajatu menemukan siapa saya pada qanaah, menemukan fi kalamil habib, di dalam pembicaraan Habib, al-alamatu yang sangat alim, Ahmad bin Umar, rupanya Ahmad bin Umar ibnu Zain ibnu Smith radhiyallahu anhu, al-mahtut yang ditulis. Katanya Habib Muhammad bin Alawi bin Umar al-Aidris menemukan masalah qanaah itu menjadi magnet untuk menarik rizki. Itu ditemukan dalam ceramah pembicaraan ngendika ucapannya Habib Ahmad bin Umar bin Zain bin Smith. Summa aqoba, maka mengikutkan siapa Ahmad bin Umar alaiha, atas qanaah, biqaulihi, dengan perkataannya Ahmad bin Umar, wa mafhumu dzalika annal khirso yub'idur rizq. Wa mafhumu dzalika, bermula yang difahami al-qanaah maghnati surrizki, itu annal khirso, sesungguhnya orang yang ngebet. Apa ngebet itu? Ambisi. Annal khirso, sesungguhnya ambisi, atau apa namanya, samping ambisi apa bahasa lainnya? Ambisi, haus, pokoknya begitulah. Itu menjauhkan apa al-khirso ar-rizqo, pada rizki. Orang yang ambisius, pokoknya dia itu ingin, pokoknya saya harus ini, harus ini, harus ini. Oh, ambisi banget. Apa yang dilakukan mereka itu mengikuti hawa nafsu. Contoh, ada teman sekelas Anda gitu. Mungkin dalam satu kelas itu ranking 1 paling alim. Kemudian si A itu orang yang paling bodoh. Kedua-duanya sama satu kampung, keduanya pulang, satu alim, satu agak bodoh. Lalu yang alim ini ambisinya luar biasa, pokoknya aku sampai rumah harus jadi kiai, harus mimpin masjid, harus ini, harus ini, harus ini gitu. Apalagi kamu kecil. Karena ambisius yang satu ini dia merasa aku orang bodoh, nyantai aja lah. Gak layak kalau aku dijadikan imam masjid, gak layak aku kalau dijadikan ini. Akan tetapi karena mereka itu qanaah menerima apa yang diberikan oleh Allah, ternyata mereka sebagai magnet. Mereka yang mendapatkan tugas yang luar biasa, yang ambisius tadi dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup itu jangan ambisi. Nah, supaya nggak ambisi, kemarin saya katakan, ketika engkau itu berusaha kerja, ya, berusaha kerja, jualan, engkau jangan ambisi bahwa orang beli di tempatmu itu paling banyak. Jangan. Ketika engkau ambisi, engkau akan sakit hati.
karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lah akan tetapi kalau engkau jualan, ya Allah, saya ini jualan, saya nggak mikir siapa yang akan beli, laku atau tidak nggak urusan saya. Yang pertama, saya mengikuti sunnah Rasulullah. Yang kedua, saya niat menolong orang. Jika butuh sesuatu mereka tidak terlalu jauh. Itu yang dilakukan. Yang satu ambisi, luar biasa ambisinya. Pokoknya saya paling harus kaya. Akhirnya dia membuat perilaku yang jahat. Jahili temannya. Ya temannya laris. Karena mereka tidak ambisi. Maka kalau engkau besok jualan saja. Laku atau tidak enggak urusan kamu. Yang penting usaha. Yang penting kerja. Dapat duit atau tidak enggak urusan. Yang penting kerja. Sebab Allah yang menanggung. Maka ketika engkau melakukan sesuatu, katakan wa ufawwidu amri ilallah. Semua itu kupasrahkan kepada Allah. Wakilah, dan dikatakan fil qanaati, di dalam qanaah, annaha, apa sesungguhnya qanaah, qayyadul maujudi, itu talinya perkara yang ada, wa sayyidul mafqudi, dan buruannya perkara yang tidak ada. Qanaah itu qayyidul maujud wa sayyidul mafqud. Hidup kalau berqanaah itu, qanaah akan mengikat sesuatu yang ada. Yang ada itu akan semakin berkah. Yang ada itu awet. Dan yang enggak ada itu diburu oleh qanaah, datang sendiri. Maka dikatakan maghnatisur rizki. Qanaah itu jadi magnet. Maka hidup qanaah. Jangan engkau berambisi banget. Fahiyah, maka bermula qanaah antuk kena'ah, itu hendak menerima siapa kamu nafsaka pada dirimu biridho, dengan senang. Ridho bil maujudi, dengan perkara yang diwujudkan. Qanaah itu menerima dari hati mereka, dari diri mereka, bangga terhadap apa yang ada. Contoh begini, temenmu 3, satu punya mobil, satu punya sepeda motor, satu punya pesawat. Ini temenmu 3 seperti itu. Sementara engkau hanya menaiki sepeda yang bunyinya kriat. Tapi engkau qanaah. Ada ini ku nikmati, karena ini pemberian Allah. Yang lain itu enggak qanaah. Pokoknya pengen ini, punya 1, pengen 2, pengen 3, pengen 4, pengen 5, dan seterusnya. Ternyata mereka semakin sakit hatinya. Kenapa? Yang diinginkan tidak diberi, tapi yang nyantai justru malah dikasih. Nah, kemarin saya katakan, kalau harta benda itu didapatkan karena kerja keras, kalau harta benda itu didapatkan karena kerja keras, nyangkul yang luar biasa, jadi kuli yang luar biasa, sudah banyak kuli-kuli yang kaya. Sudah banyak tukang bata yang kaya. Sudah banyak tukang cangkul yang kaya. Sudah banyak tukang buat kusen yang kaya. Tapi kenyataannya kaya itu adalah min fadli Rabbi. Anugerah Allah. Didapatkan dari apa? Kemarin banyak, ada istighfar, ada sholawat, ada sodaqoh, dan lain-lain. Itu didapatkan kesuksesan, bukan kok karena kerja keras, bukan kok karena banting tulang kerja siang malam. Kalau engkau hitung gajinya ustadz dengan tukang bata, itu banyak tukang bata jauh berbeda. Tukang bata itu 1 hari kerja mereka dapat upah 100 sekian. Lah ustadz dapat berapa? Bahkan mereka nggak dapat gaji, ternyata rizkinya lebih jauh daripada mereka. Sampai ustadz dibilangin, wah ustadz itu kok kaya-kaya ya, mungkin banyak gundulnya. Sampai orang mengatakan, padahal tidak.
Lah kenapa mereka kaya-kaya? Karena mengamalkan kita. Mereka betul-betul membaca ayat-ayat yang ada. Setiap habis baca surat mereka berdoa. Setiap habis berdoa membaca surat mereka berdoa. Maka Hadratus Syekh Muhammad Najib Maimun, beliau menyampaikan minimal dalam 1 bulan Ramadan itu bisa khatam Al-Quran sekali. Dan setiap selesai membaca surat berdoa minta kepada Allah. Setiap selesai membaca surat minta kepada Allah. Anda selesai baca surat Al-Baqarah, ayat yang terakhir selesai, angkat tangan minta kepada Allah. Selesai baca surat Ali Imran, minta kepada Allah. Selesai baca surat Luqman, surat Waqiah, surat apapun, minta kepada Allah. Doamu akan dikabulkan oleh Allah. Enggak perlu Anda khatam 500 kali dalam 1 bulan. Sekali saja. Setiap habis membaca surat, minta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimau terus ya. Wa anta ja'ala, dan agar menjadikan siapa kamu hammaka pada tujuanmu fil istiqdadi, di dalam mempersiapkan diri lil akhirati, ke akhirat. Agar keinginanmu, cita-citamu itu engkau jadikan sesuatu sarana yang menyiapkan Anda untuk ke akhirat. Jadi apapun yang kau lakukan, engkau cita-cita kerja pengen jadi ini, jadi itu, engkau pengen ini. Terus pokoknya kegiatan apapun yang kau lakukan, jadikan alat untuk mempersiapkan diri di akhirat. Wa yufassiru, dan menafsiri hadza pada ini apa qauluhu, apa sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man, bermula orang, kanat itu ada apa al akhiratu, apa akhirat, hammahu itu tujuannya man. Kalau orang itu tujuan hidupnya itu akhirat, ja'ala, maka menjadikan Allahu, siapa Allah Ta'ala, ghinahu, pada kayanya man fi qalbihi, di dalam hatinya. Wa jama'a, dan mengumpulkan siapa Allah alaihi, atas man samlahu, pada keagungannya, kemuliaannya man. Walam yakti, dan tidak memberi siapa Allahu pada man minat dunia, dari dunia, ilama, kecuali perkara kudiro, yang ditetapkan apa malahu pada man. Orang yang hidupnya itu hanya lillah, karena Allah, tujuan akhirat, maka Allah akan menjadikan hati mereka itu kaya, hati mereka itu bangga, hati mereka itu qanaah, dan Allah akan mengumpulkan kebahagiaan pada diri mereka. Jadi orang yang agung, orang yang mulia, orang yang bahagia. Dan Allah tidak akan mendatangkan dunia kecuali sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Maka engkau harus ingat di dalam surat Ad-Duha itu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih penting daripada dunia. Makan itu kecil, sebentar. Yang lebih didahulukan adalah perintah Allah. Fala yumsi, maka tidak jadi sore-sore siapa man illa faqiron, kecuali fakir. Wala yusbihu, dan tidak pagi-pagi siapa man illa faqiron, kecuali fakir. Wama, dan pada perkara akbala, yang menghadap siapa Abdullah, siapa abdun, siapa hamba, ilallah, pada Allah, biqalbi, dengan hatinya abd, illa ja'ala, kecuali menjadikan Allah, siapa Allah, dijadikan qulubal mu'minina, pada hatinya orang-orang mukmin, hatinya orang-orang yang aman sentosa. Tangkodu, yang pasrah siapa al-mu'min, ilaihi, pada Allah, bilwuddi, dengan senang,
warahmati dan belas kasih. Orang itu kalau hidupnya digunakan untuk ibadah, niatnya lillahi ta'ala semuanya, maka mereka tidak akan menghadap kepada Allah kecuali Allah menjadikan hati mereka itu aman sentosa. Mereka pasrah semuanya kepada Allah. Wa kana, dan ada siapa Allah Ta'ala ilaihi pada abad bi kulli khairin, dengan setiap kebagusan asra'u itu lebih cepat. Kalau orang itu hidupnya mementingkan urusan agama, mementingkan urusan akhirat, dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta dengan melakukan amal-amal syariat Allah, amal-amal agama Allah, maka Allah akan mempercepat kebaikan-kebaikan mereka. Wa qala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ada. Qad aflaha, sungguh bahagia siapa man orang, aslama yang pasrah siapa man. Orang itu kalau hidupnya pasrah kepada Allah, hari ini kerja terserah engkau ya Allah, dapat rezeki berapa, yang penting aku kerja. Tadi saya katakan aku jualan ya Allah, tidak pandang siapa yang mau beli, yang penting saya jual. Pasrah kepada Allah. Waruziko, dan diberi rizki siapa man kafafan, pada kecukupan. Sungguh orang yang sungguh bahagia bagi orang yang pasrah kepada Allah. Paling bahagia, paling tenang, paling nyaman. Orang kok pasrah kepada Allah itu bahagia dan akan diberi rizki oleh Allah yang cukup. Wa qanna'ahu, dan menerima. Wa qanna'ahu, dan menerimakan hu pada man siapa Allah, bima dengan perkara apa yang memberi siapa Allah pada man. Akhirnya karena mereka qanna'ah, diberi oleh Allah apa saja. Al-thalitha asyara, bermula yang ketiga, mafatihul ghina. Al-thaniya asyara, kunci kaya yang nomor 13. At-tabkir, itu bangun pagi-pagi. At-tabkir itu bangun pagi-pagi, fitolabir rizki, di dalam mencari rizki. Mereka pagi-pagi sudah mencari rizki. Wa ada min naum, ini cepat. Bukan hanya di dalam kitab taklim, tapi di dalam kitab Kaifa takunu dunya. Wa adamun naumi, dan tidak adanya tidur sobahan dalam waktu pagi. Mujiban, at-tabkir bermula pagi-pagi, fitolabil rizki, di dalam mencari rizki. Wa adamin naumi, dan tidak adanya tidur sobahan dalam waktu pagi. Mujibani, itu mendatangkan apa, at-tabkir lil ghina, pada ghina. Mujibani itu mewajibkan, menyebabkan boleh, lil ghina, pada ghina. Bangun meruput pagi-pagi, mereka melek, berzikir, bermunajat kepada Allah, dan mereka beraktivitas di waktu pagi itu dan tidak tidur pagi, maka itu menyebabkan kaya. Maka kalau Anda pengen kaya, ya ojo ngorok esok lo pagi-pagi ngorok kok pengen sugih. Sugih apa nek ngorok pagi? Sugih iler. Nek ngorok esok maka, nah kalau ngantuk gimana? Gunakan jalan-jalan. Udah jalan-jalan ngantuk, tinjuni matamu. Ngantuk banget kan. Ini pegang erat-erat. At-tabkir fi talabil rizki adamun naum sobahan mujibani lil ghina. Qala, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi orang yang bangun pagi-pagi. Allahumma ya Allah, barik, semoga memberkahi Tuhan, li ummati, kepada umatku, fi bukuriha, di dalam pagi-paginya umat. Nabi Muhammad berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah tolong berkahi untuk umatku di waktu pagi.
Maka waktu pagi-pagi itu rahmat Allah keliling, barokah Allah menyebar bagi wong sing melek matani. Lah yang tidur juga dapat apa-apa. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakiru, pagi-pagilah siapa kamu fi tolabil rizki, di dalam mencari rizki. Kalau yang perempuan yuk pagi-pagi bangun goreng bakwan, bangun goreng tahu, bangun goreng tempe. Untuk apa? Dijual, makan. Dijual ya untuk makan. Wal hawais, dan beberapa kebutuhan. Fa innal bukuro, karena sesungguhnya pagi-pagi barokatun, itu barokah. Rasulullah di samping mendoakan kepada umatnya diberkahi waktu paginya, dan Rasulullah memerintahkan, ya ummati bakiru, hei umatku, bangunlah engkau pagi-pagi. Di dalam mencari rezeki pagi-pagi engkau bergerak, buat kopi, buat teh, buat jahe, buat masakan-masakan apapun. Pagi-pagi sudah bangun, dan kebutuhan mengkau cari di waktu pagi, karena pagi itu barokah. Oh, coba pagi-pagi koyok kucing. Fastahid, maka bersungguh-sungguhlah siapa kamu akhi, wahai saudaraku. Benar-benar engkau harus menekankan diri, Allah tanama, agar tidak tidur siapa kamu ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh, ilal isroqi, sampai bersinarnya matahari. Bukan terbit, bersinarnya matahari. Sudah matahari sudah bersinar. Tekankan dirimu, paksa dirimu, jangan sampai engkau tidur setelah subuh sampai matahari waktu duha. Sampai waktu duha jam 8 paling tidak. Jam itu jangan kau gunakan ngorok. Paksa dirimu jangan pernah tidur pagi. Agar engkau jadi orang yang kaya. Fakotila, maka sungguh dikatakan, tapi ingat, kayak apa? Jangan kayak monyet. Innal arzaqo, sesungguhnya beberapa rizki, tuksamu itu dibagi apa? Tuksamu itu dibagi apa? Al arzaq ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Ingat, rizki itu diberikan oleh Allah setelah sholat subuh hatta al-isra wa hatta ad-duha, sampai waktu duha. Wa kana, dan ada siapa as-salafu, siapa ulama salaf, yanhauna, itu melarang siapa as-salaf an naumi, dari tidur ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Ada dua hal yang membahayakan manusia, tidur setelah subuh dan tidur setelah asar. Tidur setelah asar itu menyebabkan junun, majnun, menyebabkan pikun. Itu tidur setelah asar. Jangan dibiasakan. Bareng asar yuk gunakan aktivitas. Yang bahaya lagi tidur setelah subuh. Fakir. Wa yaquluna, dan berkata siapa as-salaf, bi annahu, sesungguhnya an-naumu ba'da sholati subhi yuwarisu, itu menyebabkan apa? An-naum al-faqra, pada fakir. Tidur setelah subuh itu menyebabkan lawahua, hale bermula wa huwa hale bermula yaqulu nabi annahu yuwarisul faqra mujarrabun, itu sudah dicoba. Mujarrabun itu sudah dicoba, sudah dilakukan. Tidur setelah subuh ini dikatakan oleh para ulama menyebabkan fakir, karena sudah ada fakta. Banyak fakta orang yang biasa ngorok isu-isu melarat. Jangan kau lalu menentang, Allah sopo sing percaya.
Jajal engkau lakukan terus. Golek suwe-suwe tambah melarat. Kadang orang sekarang kan susah. Kalau zaman dulu dikasih bahasa persemon, kias saja sudah percaya. Nah, jangan duduk di pintu. Nanti engkau nggak laku-laku di pintu ini loh. Itu kamu kan di depan pintu. Zaman dulu kan begitu, nak, jangan duduk di pintu. Nanti engkau terlewati, akhirnya engkau nggak dapat jodoh, engkau nggak laku. Zaman dulu nggak berani mereka. Nah kalau sekarang, Allah siapa takut. Sekarang begitu. Nah padahal tidak boleh duduk di pintu ini termasuk akhlak. Pintu tempat lewat orang. Yang kedua, nak, jangan duduk di atas bantal, nanti udunan loh. Orang tua dulu kan begitu. Sebenarnya bukan kok duduk di atas bantal itu lalu bisulen, bukan. Karena bantal itu bukan tempat duduk. Engkau duduk di atas bantal itu tidak punya akhlak, gitu maksudnya begitu. Maka apa yang dikatakan orang dahulu itu sudah ada fakta, sudah dicoba semuanya. Maka jangan engkau melawan. Dan itu fakta. Wah, buktinya pejabat-pejabat itu habis subuh tidur kok gajinya banyak ya. Kok coba buktikan aja. Selama mereka menjabat duitnya banyak, begitu tidak jadi pejabat bangkrut. Lo kan nggak percaya? Bupati, gubernur, presiden. Ada yang gaji, rakyat yang gaji. Mereka tidur sebar subuh langsung. Selama jadi bupati, jadi gubernur, jadi camat, sugih, gajinya ada. Tapi begitu selesai, karena mereka dalam masa jabatannya pagi-pagi ngorok terus, akhirnya melarat, bisa masuk penjara. Di penjara lalu hartanya ditarik oleh KPK, habis mereka. Maka jangan melawan ini. Wong tidur pagi itu ya nggak enak. Waktu tidurnya enak, mata pagi-pagi ngantuk, wah luar biasa enaknya. Jika engkau bangun tidur, bukan hanya pegel, kepalamu mumet bisa. Maka an-naumul bugur kathirul marad. Tidur pagi itu banyak penyakit. Nah yang lebih parah itu enggak penyakit wedus. Apa penyakit wedus? Beri-beri. Biri ya, penyakit wedus kan beri-beri, biri-biri, pucet, tewembem. Mau jadi biasa. Pagi-pagi ngantuk, ngadeg melaku. Yuk jalan-jalan, mubengi. Ini bawa sapu kan bersih, dapat pahala. Fakta bekir, maka bermula pagi-pagi. Tadhiru itu menjadi nampak apa barokatul auqati, apa barokahnya waktu. Pagi-pagi itu barokahnya waktu luar biasa. Maka ketika engkau pagi-pagi jalan-jalan, engkau gunakan gerak badan, tidak tidur, badanmu sehat. Maka sekarang banyak orang-orang yang tua-tua itu disarankan dokter kalau pagi-pagi jalan sekian kilo. Itu karena apa? Waktunya luar biasa barokah. Di samping barokah waktunya pagi-pagi itu juga waktu dan didatangkan bidzalika dengan tabkir apa katsirotun apa kebanyakan minal hajati dari hajat. Pagi-pagi engkau nggak tidur, tapi engkau gunakan zikir kepada Allah, maka akan mendatangkan semua hajat. Maka ayo hindari tidur sengantuk apapun, jangan engkau tuti, lawan itu. Jangan perut sakit aja engkau lawan langsung ke WC. Tapi kalau matamu ngantuk, lawan, gunakan untuk yang lain. Kok masih engkau gunakan kegiatan ngantuk? Bawa batu nanti sakit, bawa ember sampai. Isi air langsung kepalamu lebok ember. Lah kok iseng ngantuk berarti enggak Al-dhiyafatu bermula ini itu mertamu.
wal karomu dan memuliakan, mertamu dan menerima tamu. Diafa itu mertamu dan menerima tamu. Engkau mertamu dan menerima tamu dengan baik, maka mertamu dan menerima tamu itu jalbur rizki, untuk menarik rizki, termasuk memuliakan orang. Maka engkau jangan pernah meremehkan orang. Orang gila sekalipun jangan engkau remehkan. Anak-anak senangnya meremehkan orang, bukan orang gila aja diremehkan, temennya aja jadi gembel. Remehkan. Ketika engkau meremehkan orang, besok engkau akan menjadi orang yang remeh. Ya, pegang kata-kata ini. Ketika engkau meremehkan orang, besok yang meremehkan itu akan menjadi remeh. Maka hati-hati. Jangan pernah menyakiti dan membuat sakit kepada orang. Kala bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam li Zubair pada Zubair bin Awam. Ya Zubair wahai Zubair, inna mafatihar rizki, sesungguhnya kuncinya rizki itu biizail arsi, itu lurus ars. Lurus ars berarti waktu pagi, waktu istiwa, waktu menjelang maghrib. Yungzilu menurunkan Allahu siapa Allah Ta'ala lil ibadi pada hamba. Allah menurunkan kepada hamba arzaqahum pada beberapa rizkinya al-ibad. Diturunkan ala qadri nafaqotihim, atas kadar nafaqohnya al-ibad. Allah itu akan menurunkan rizki kepada seseorang tergantung berapa banyak orang yang ditanggungnya. Kalau engkau menanggung 5 orang, maka rizkimu juga 5 orang. Kalau engkau menanggung 100 orang, ya 100 orang itu rizkinya diberikan oleh Allah. Seringkali orang bertanya kepada saya, Bah, setiap sebulan sekali mengadakan pengajian, itu duitnya dari mana? Kok lalu setiap waktu pengajian pasti semua orang dikasih makan yang mau makan? Apa enggak rugi? Jawaban saya, tidak ada kerugian sedikit pun. Kenapa? Setiap orang yang datang, setiap orang yang datang dan orang yang pergi. Datang mereka mengambil dosa saya, pergi mereka meninggalkan rizki. Maka ketika bertamu dan menerima tamu, itu salah satu jalbur rizki, menarik rizki. Wah, kalau begitu aku tak dolan terus. Ya jangan. Kalau dolan terus malah entah-entah. Ini silaturahim kan ada waktunya, mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Orang kok setiap dino ngenger terus juga. Faman maka bermula orang katharo, itu memperbanyak siapa man. Kuthiro maka diperbanyak siapa lahu man. Kalau orang itu banyak memberi kepada orang, maka mereka akan banyak diberi. Orang itu kalau banyak memberi, maka akan diberi. Air itu, ini gelas, engkau isi air banyak, lalu engkau kasihkan orang, gelas ini akan berisi lagi. Begitu engkau kasihkan orang, gelas itu akan berisi lagi, dan seterusnya. Allah tidak akan pernah menghabiskan harta yang engkau miliki lalu engkau berikan kepada orang. Maka engkau jangan medit-medit. Kalau dapat kiriman, kasih temennya, jangan disembunyikan toh. Waman bermula orang kolala itu medit siapa man, kullila maka dimeditkan siapa lahu man. Kalau orang itu mainan kucing waktu ngaji, maka mereka besok ya dicopoti kucing. Oh, dolanan kucing itu. Orang itu kalau medit, maka Allah pun juga akan medit kepada mereka. Kalau orang itu dermawan, Allah pun juga akan dermawan.
Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dhaifu bermula tamu, yakti itu datang siapa? Ad-dhaif bi rizkihi dengan rizki nyaman. Tamu itu datang bawa rizki. Wa yartakhilu dan pergi siapa dhaif bi dzunubil qaumi dengan membawa dosanya kaum. Orang datang bawa rizki, balik menarik dosa. Maka ketika engkau punya tamu bangga, alhamdulillah ada tamu. Tapi syaratnya bukan ke perempuan, tamunya laki. Kalau perempuan itu punya tamu laki-laki, datangnya laki-laki itu membawa dosa. Bukan membawa rizki, membawa dosa. Tinggalnya mereka juga meninggalkan dosa. Nah kalau tamu itu mungkin laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau tamu itu datang suami istri ke rumahnya, maka datang mereka itu bawa rizki, pergi mereka menarik dosa. Wa yumahisu, siapa dhaif anhu dari kaum, membersihkan dzunubahum pada dosanya kaum. Dosanya dia bersihkan. Ketika engkau banyak tamu, dosamu habis. Min hunaka wa huna, min hunaka dari sana-sana tempat, wa huna dan di sini tempat. Al awwalu al iqdamu fi a'malit tijar. Al iqdamu bermula maju fi a'malit tijar di dalam pekerjaan dagang. Ma'at tawakkuli beserta tawakal ala Allah, itu min asbabir rizki, itu termasuk sebab-sebabnya datangnya rizki. Dagang itu maju karena mereka tawakal kepada Allah. Maka tadi saya sampaikan, dagang saja, nggak usah mikir dibeli orang atau tidak. Yang penting engkau berusaha. Dagang itu akan maju karena mereka tawakal. Dan tawakal itu menyebabkan daya tariknya rizki. Wa qala dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tajir bermula pedagang. Al-jabanu yang takut, mahrumun itu dihalang-halangi dari rizki. Pedagang yang takut itu terhalang rizkinya. Artinya apa takut itu? Aku mau jualan laku apa enggak ya? Nanti jangan-jangan saya ini jual ini enggak laku, jangan-jangan jual ini tidak laku. Ini penjual yang penakut. Nah kalau seperti itu, maka orang itu tidak akan mendapatkan rizki. Pokoknya kalau engkau sudah pengen dagang, aku mau buka toko baju, ya sudah buka saja. Laku atau tidak urusan nanti. Yang penting buka toko, jangan mikir aku mau buka toko jual ini, laku enggak ya, takut saya nanti enggak laku. Akhirnya enggak laku betul. Memang ditutup oleh Allah. Wat-tajir bermula pedagang, al-jasuru yang berani. Al-jasuru yang berani, marzukun itu diberi rezeki. Pedagang yang nekat, mbuh laku mbuh ora, sepenting aku dodolan. Enggak mikir nanti laku atau tidak, yang penting aku jualan. Lah orang yang demikian ini akan diberi rizki oleh Allah. Atsani bermula yang kedua, tarkul maksiat itu meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu termasuk kuncinya rizki. Fa'an Thauban dari Thauban qala berkata siapa Thauban qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innar rajula sesungguhnya orang laki-laki yukhramu itu dihalang-halangi siapa rajul ar-rizqa pada rizki bidzambi sebab dosa, yusibu yang melakukan siapa rajulhu pada azam. Yusib itu kan mengenai, tapi lihat kata-kata atau siakul kalamnya dimaknani melakukan. Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya orang laki-laki itu terhalang mendapatkan rizki. Mereka tidak dapat rizki, tertutup rizki mereka karena dosa-dosa yang dilakukan. Contoh begini, engkau buka rumah makan, kok nggak laku-laku ngapain ya? Oh mungkin kau banyak dosa.
Mungkin engkau sering membohongi orang, mungkin engkau sering membohongi orang tua, membohongi istri, membohongi suami dan lain sebagainya. Maka rezekinya tersumbat. Nah, supaya nggak tersumbat, lakukan taat kepada Allah, tinggalkan maksiat. At-takhattum asalis bermula yang ketiga. At-takhattum itu memakai cincin. Bil aqid, dengan akid. Bil aqidi, dengan akid. Orang menggunakan cincin itu jalbur rizki. Akik, cincin akik lo ya, yang dari batu. Nah kalau perempuan bisa ndak pakai akik? Bisa, emas dikasih batu akik. Nah kurang masih kurang gede, golek Mas Suharjo tempel di tangan. Mulai gede. At-takhattum bil akik, ruya diceritakan an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu, sesungguhnya Nabi qala bersabda, siapa Nabi, takhattamu, menggunakan cincinlah siapa kamu, bil aqiq, dengan aqiq. Fa innahu, maka sesungguhnya yukhattamu bil aqiq, yanfi itu menghilangkan apa khotam, al faqra, pada kefakiran. Cincin itu menghilangkan fakir. Oh, sesuk sampean golek watu mbok tutuki ke cincin. Loh, Rasulullah itu menggunakan akik. Maka Rasulullah memerintahkan takhattamu bil akik. Bercincinlah kamu dengan menggunakan batu akik. Lah apa kok enggak menggunakan? Kadang saya gunakan. Saya dulu pernah punya akik kodok dari pohon randu di belakang yang dipotong nggak bisa rubuh. Dulu ada pohon randu dipotong susah rubuh, yaitu dekat dengan kolam situ. Setelah dipotong, malam-malam ada akiknya berbentuk kodok, katak. Kemudian juga waktu saya kuliah di Malang, zaman masih kuliah, sekarang udah enggak kuliah, bosan saya kuliah. Waktu kuliah itu saya di masjid. Habis subuh itu ketemu batu akik gambarnya pocong. Sekarang masih enggak saya pakai. Masih di tas saya ada. Suatu saat ada pocong tak tok nih, metu sampean lawan guys. Ini ketemu. Nah, ternyata takhattum bil akik itu perintah Rasul. Maka ketika ada orang yang menggunakan cincin pakai akik, jangan engkau lalu mengatakan, wah dukun itu, jangan. Ini Rasulullah sendiri menggunakan, cuman kadang-kadang keterlaluan. Mosok menggunakan akik jari-jari 5 dipakein semuanya. Bahkan tangan juga dikasih akik. Wah susah. Cukup satu. Rasulullah itu kalau menggunakan akik itu berada di jari-jari apa namanya, jari apa ini? Manis lagi. Yang tengah ini manis. Yang ini loh jari-jari pinggir dekat dengan kelingking, apa namanya? Jari manis. Engko lek isbar ngaji gawe wedan ngono. Masuki cincin di sini. Di kiri. Itu Rasulullah menggunakan cincin itu di jari-jari manis, menggunakan situ. Nah, maka cincin munggu pakai, nggak apa-apa silakan, tapi udah gede-gede banget. Wong antara cincin dengan akiknya besar akiknya, mau akiknya sak kepel cincin enggak cocok. Jangan engkau memaki orang yang menggunakan akik, karena itu perintah Rasulullah. Dan orang yang menggunakan akik itu fa innahu yanfi al-faqra, menyebabkan hilangnya kefakiran. Wa qatuwiya, dan sungguh diceritakan aidon hal lagi min hadithi Anas, dari hadis Anas, wa Umar dan Umar, wa Ali wa Aisyah bi asanid, dengan beberapa sanad muta'addidatin yang terhitung. Jadi hadis yang memerintahkan untuk menggunakan akik itu sanadnya luar biasa, bukan hadis dhaif. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang menyebabkan kaya, sabdanya Rasulullah, ghuslul ina,
bermula membasuh wadah. Engkau pernah makan, pernah minum. Ini gelas. Habis engkau minum, lalu gelasnya engkau cuci. Habis engkau makan, gelasnya engkau cuci. Ini menyebabkan kaya. Nah, kebanyakan Anda gaya bermangan, nampan tinggal begitu saja. Ini yusabbibul faqr, menyebabkan fakir. Apalagi makan itu upone, tahu upo? Upone itu banyak dibuang buang. Maka bahasa yang paling luar biasa itu bahasa Jawa. Tanpa grammar, bahasa Jawa itu diakui oleh dunia. Sampai orang Jerman itu bingung. Masih dibungkus namanya pari. Kemudian bungkusnya dibuka, berubah menjadi nama beras. Setelah jadi beras, kemudian dicuci, dimasukkan dalam kendil, kumpul banyak, disebut sego, nasi. Setelah jadi nasi, sego jatuh cuma satu tok, disebut upo. Luar biasa. Setelah disebut upo sudah, kemudian yang masih di kendil namanya intik, kerak. Loh, ini bahasa Jawa memang luar biasa. Satu barang bisa menyebutkan nama 100 kali nama. Makan saja, bahasa Indonesia kalah. Kucing makan bahasa Indonesia, anjing makan, kerbau makan, sapi makan, kera makan, manusia makannya bahasa Jawa. Anak-anak makan, agak gede mangan, gede madan, tua dahar, wedhus buadok, anjing nyekek. Loh, banyak bahasanya. Maka bahasa Jawa itu paling kaya. Wa taharatul fina, dan membersihkan pekarangan, nyapu halaman. Orang laki-laki kok seneng nyapu, itu awetno. Orang sing seneng turu kan. Wong lanang kok seneng nyapu, itu awet. No. Orang lanang kok seneng bersih-bersih, itu mudah jalan untuk kaya. Wah, aku sesuk gak nyapu ben abawe sing nyapu. Wis enak. Ini melarat sampean. Wong nyapu itu menyebabkan sugih. Taharatul fina, membersihkan halaman itu adalah miftahur rizki, kuncinya rizki. Wa yuwarisani itu menyebabkan ghuslul ina wa taharatul fina al-ghina pada kaya. Nyuci piring, nyuci gelas, membersihkan halaman, nyapu ruangan, nyapu rumah, itu menyebabkan kaya. Terus nyebabkan kaya wakil. Wa min dalika, dan itu termasuk sebabnya al-ghina. Ini ganggu abjar ini. Nomor 5 itu khusus untuk abjar. Wa min dalika, dan itu termasuk sebabnya al-ghina. Ittihadul ghanami, itu ittihadul ghanami, bermula mengambil kambing fil baiti, di dalam rumah kandang. Ketika ada kambing ngeluyur ke rumah orang, ke tempat orang, itu kok ambil, itu menyebabkan kaya. Lah kok engko duwe wedhus mbok culnya morat marit ora bakal sugih. Kalau wedhus mati-hati aja culnya saenake dhewe. Fakot kola, maka sungguh bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ghonamu, bermula kambing, barokatun, itu barokah. Maka orang Jawa mengatakan 2 hewan, 1 kambing, 1 sapi, itu disebut rojo koyo, karena menyebabkan kaya. Maka engkau jangan kok menghina pengembala kambing. Loh, Rasulullah itu pengembala kambing, lalu engkau menghina kambing kok gitu. Dosa kan. Kalau engkau mengenyek orang yang ngurus kambing, berarti sama dengan menghina Rasulullah. Karena Rasulullah dulu juga memelihara kambing. Saya juga sama.
wa khosotan dan hali tertentu fi zamanina di zaman kita. Hadaya ini zaman alladzi yang lauzada jika menambahi fihi di dalam allati syai'un fihi di dalam alladzi syai'un apa sesuatu minat ta'ami di dalam makanan, lam yajid maka tidak menemukan siapa kamu man pada orang yahudu yang mengambil siapa manhu pada syai' wa yakubalu dan menerima siapa manhu pada syai' mingka darimu. Kambing itu barokah, lebih-lebih zaman sekarang. Zaman sekarang itu jikalau makanan itu ditambahi dengan kambing, wah luar biasa. Nanti sekali-kali kita motong kambing Ramadan ini. Bosing gede, bosing cilik, bos buntutnya pokoknya dipotong salah siji. Tapi jangan berpikir ketika nanti kambing kita potong kok mikir makan dagingnya afjar, jangan. Makan kambing. Oh ini sedekahnya abjad, pahalanya abjad yang paling paling. Warom yuhu bermula melemparkan fil mazabil di tong sampah. Minal butri itu termasuk kesombongan. Wa kufrun nikmati dan kufur nikmat. Ada sesuatu makanan engkau buang-buang ke tong sampah. Tahu ini daging kambing enak, engkau buang di tong sampah. Tahu tempe itu enak, engkau buang di tong sampah. Tahu baju itu bagus, engkau buang di tong sampah. Kerudung baru dibeli jatuh, enggak kau ambil, langsung kau masukkan tong sampah. Ini adalah termasuk sombong dan kufur Maka ketika kerudungmu jatuh, bajumu jatuh, sarungmu jatuh, hatta simmu jatuh, ambil cuci. Jangan kau jadi orang yang sombong dan kufur nikmat. Wa yuksha dan dikhawatirkan minhu dari. Wa yaksha dan dikhawatirkan minhu dari. Romyuhu apa su'ul akibati, apa jeleknya akibat atau jeleknya akhiran. Su'ul khotimah yang ditakuti itu. Kalau engkau kufur nikmat, takutnya nanti engkau jelek akhirnya. Maka jangan pernah engkau membuang-buang nikmat. Wayam bagi dan harus liman bagi orang liman aroda ad-dukhul wa mimma yuwarisul ghina wa mimma dan itu termasuk perkara yuwarisu yang menyebabkan apa al-ghina pada kaya. Ini termasuk yang menyebabkan kaya. Ini ada yang nomor 1 sampai nggak pernah pakai. Kama itu seperti perkara qala yang berkata siapa al-ulama termasuk menyebabkan kaya as-siwaku bermula siwakan. Pakai siwak itu menyebabkan kaya. Lah sampai nggak pernah mau menggunakan siwak. Siwak itu kayu arok kecil. Engkau pakai dalam 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak habis. Tapi memperkuat gigi, memperkuat hafalan, menjadikan otak semakin encer, mudah berpikir untuk menggali rizki. Id'anahu karena sesungguhnya siwak yuwasi'u itu melonggarkan apa siwak aristo pada rizki. Maka orang Yaman itu, orang Tarim itu setiap hari kantongnya itu isinya siwak. Kemana-mana siwak, habis ngobrol habis makan karena itu menyebabkan datangnya rizki. Wa yuyassiruhu dan mempermudah apa siwak pada rizki. Wa yunmi dan menaikkan apa siwak al-mala pada harta wal walada dan anak. Orang kok seneng siwakan, hartanya munda-munda, anaknya juga munda akeh. Wong seneng siwakan. Mau sampean yang laki-laki juga seneng siwakan. Orang duwe siwak juga kayu koling dan perotol itu.
Kayu nggak ada, potongan bekel itu dipakai. Ya nggak boleh, harus pakai kayu. Wa idamatuhu bermula istiqomah siwak. Turitu itu menyebabkan apa idamah as-sa'ata pada kelonggaran wal ghina dan kaya. Orang yang istiqomah menggunakan siwak itu pikirannya dikasih jalan oleh Allah untuk mendapatkan pintu-pintu rizki. Wa taisirur rizki dan mudahnya rizki. Wa yambaghi liman arada ad-dukhul wallahu a'lam. Besok malam katanya. Besok malam khataman malam Jumat syukuran. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahu akbar. Baca.